Bayangkan, kalau bukan karena seorang laki-laki di tengah padang pasir pada 1400 tahun yang lalu itu, mungkin hari ini kita tidak akan tahu kalimat la ilaha illallah. Laki-laki itu sering lapar, sering diejek, sering disakiti, tapi tetap mengangkat tangannya ke langit dan bilang, "Ya Allah, selamatkan umatku." Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau pergi ke Taif, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk mengajak manusia mengenal Allah. Yang beliau dapat bukan sambutan, tapi caci maki anak-anak kecil, disuruh melempari beliau dengan batu. Kaki mulia itu berdarah, sandal beliau penuh bercak merah. Beliau lari, berusaha melindungi diri, sampai akhirnya duduk di bawah pohon. Tubuh lelah, hati perih. Kalau itu kita, mungkin kita bilang, "Ya Allah, hancurkan mereka." Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru berdoa, "Ya Allah, beri mereka hidayah, karena mereka tidak tahu." Di malam hari, ketika Madinah terlelap, beliau berdiri sholat sendirian. Dahi yang pernah berdarah di medan perang itu, kini menyentuh tanah, basah oleh air mata. Beliau membaca doa para nabi sebelumnya, meminta agar umatnya diselamatkan. Para sahabat melihat beliau menangis. Beliau menangis bukan karena lapar, bukan karena kesepian, tapi karena khawatir dengan umatnya, dengan kita yang bahkan belum lahir saat itu. Di perang Uhud, gigi beliau patah, wajah beliau berdarah. Musuh tidak hanya ingin membunuh tubuh beliau, tapi juga memadamkan cahaya dakwah. Para sahabat marah, sedih, gemetar, tapi di tengah luka dan darah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Bayangkan, orang yang melukai beliau, yang melempari beliau dengan batu, yang menghina dan menyakiti fisik serta hatinya, justru yang beliau doakan ampunan. Sampai suatu hari, demam yang sangat berat menimpa tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tubuh beliau panas membara, keringat bercucuran. Bahkan untuk berdiri pun beliau tak sanggup. Kepala beliau diikat dengan kain, menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Para sahabat menangis melihat kondisi itu. Mereka tak pernah melihat Rasulullah sesakit ini. Namun di tengah penderitaannya, yang terus beliau ulang bukanlah keluhan, bukan pula rasa sakitnya. Beliau hanya berucap dengan suara lemah, "Umati, umati, umatku, umatku." Bukan tentang dirinya, bukan tentang sakitnya, tapi tentang kita, tentang keselamatan kita di akhirat, tentang dosa-dosa kita yang beliau takutkan. Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menangis, masih memikirkan nasib umatnya. Beliau bersabda, "Bagaimana keadaan umatku nanti?" Allah pun menenangkan beliau melalui malaikat Jibril, bahwa umatnya akan mendapatkan rahmat. Namun Rasulullah tetap menangis, karena cinta beliau pada kita terlalu dalam. Beliau rela menahan sakit, rela menderita, asal umatnya selamat. Beliau sakit, tapi yang beliau pikirkan kita. Beliau disakiti, tapi yang beliau doakan mereka. Beliau akan wafat, tapi yang beliau khawatirkan umatnya. Dan pertanyaannya sekarang, sudahkah kita membalas cinta beliau? Di hari-hari terakhirnya, beliau menyingkap tirai kamar, tubuhnya lemah, pandangan beliau tertuju ke masjid. Beliau melihat para sahabat sholat berjamaah dengan khusyuk. Beliau tersenyum, seolah ingin berkata, "Inilah yang aku perjuangkan seumur hidupku." Melihat umatnya berdiri di hadapan Allah, itu sudah cukup bagi beliau. Tak lama setelah itu, dengan sisa nafas yang ada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Ya Allah, bersama Ar-Rafiq Al-A'la." Itulah doa terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ruh suci beliau diangkat. Dan saat itu, dunia kehilangan manusia terbaiknya.